Halo semeton, ogoh-ogoh di Denpasar banyak yang sudah selesai karena ada beberapa Yowana di Denpasar yang mengikuti perlombaan ogoh-ogoh Yowana Kota Denpasar tahun 2022 yang penilaiannya dimulai dari hari Kamis tanggal 24 Februari, yaitu sebanyak 80 ogoh-ogoh yang akan mengikuti lomba tersebut. Dan untuk kali ini beberapa ogoh-ogoh yang sudah jadi, saya akan mencoba mereview dengan mengaitkan dengan sinopsisnya. Patih Marica Lina ialah karya ogoh-ogoh dari seketruna-truni Yowana Buana Anyar di Banjar Anyar-Anyar, Desa Ubung Kaje, Denpasar Utara. Dalam ogoh-ogoh ini digambarkan dalam bentuk tokoh raksasa manusia yang berwujud rusa atau kijang yang sedang berekspresi kesakitan karena tertusuk busur panah yang masih tertancap di dada kirinya. Dalam ceritanya, tokoh tersebut adalah Patih Marica yang saat itu menyamar menjadi Kijang Kencana yang dalam usahanya bersama dengan Rahwana untuk menculik Dewi Sita, di mana sebelumnya Rahwana dengan niat liciknya menghasut sang Marica untuk membantunya dalam aksi penculikan tersebut. Yang akhirnya sang Rama mengetahui bahwa Patih Marica sedang mengelabuinya. Saat itu sedang menyamar menjadi Kijang Kencana, sehingga sang Rama melepaskan busur panahnya ke arah Marica dan mengubah Marica ke wujud semula. Yang dalam bentuk gambaran ogoh-ogohnya, Patih Marica sedang dalam proses perubahan wujudnya kembali, yang sebelumnya menjadi Kijang Kencana dan akan menjadi wujud manusia lagi setelah terkena panah sang Rama, di mana saat itu Patih Marica sedang kesakitan dan Marica menirukan suara Rama dan mengerang dengan keras sampai ke telinga Sita dan Laksamana, yang akhirnya Rahwana berhasil menculik Dewi Sita berkat bantuan Patih Marica, sedangkan Patih Marica gugur dalam aksi tersebut. Maka diangkatlah judul tema Patih Marica Lina. Sang Kamaruk ialah karya ogoh-ogoh dari sekatruna-truni Werdi Yowana di Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Purikauh. Ogoh-ogoh ini merupakan suatu makhluk yang mepresentasikan segala sisi buruk manusia, yaitu keji, tamak, ego, dan semua hal-hal yang negatif. Ogoh-ogoh ini memiliki tinggi kurang lebih 2 meter dari atas betingnya, dengan 2 titik tumpuan yang berada di kedua kakinya. Pada bagian dasarnya banyak terdapat tengkorak dan tulang belulang, karena sang Kamaruk terus mengisi rasa lapar yang tak terhenti, yaitu membunuh, memburu kepala, dan menjadikan tengkorak sebagai piala, dan menjadikan gading sebagai simbol-simbol betapa besar ego yang diberi makan. Dilihat dari busana atau payasan dari ogoh-ogoh ini seperti manusia peradaban dengan menggunakan tanduk tengkorak hewan yang tampak melakukan gerakan sedang memukul menggunakan senjata tajam, di mana ribuan tahun peradaban umat manusia perlahan mulai melupakan pengalaman Trihita Karana sebagai pedoman dasar hidup. Hal inilah yang menyebabkan sang Kamaruk ada dan terus ada, di mana untuk bahan dominan dari payasan ogoh-ogoh ini menggunakan bahan alam, yaitu tapis kelapa, pelepah kelapa, dan daun pisang kering. Berdasarkan isi sinopsisnya, makna yang terkandung dari karya ogoh-ogoh ini adalah bagaimana umat manusia kembali lagi mengamalkan pedoman Trihita Karana sebagai kuat
menyelaraskan semesta. Kawisesan Cetik Buntek ialah karya ogoh-ogoh tahun 2022 dari Sekatruna-Truni Cantika di Banjar Sedana, Marta, Desa Adat Ubung, Denpasar Utara. Ogoh-ogoh ini menjelaskan niat jahat yang dilakukan oleh Dyah Bedawati terhadap istri kedua dari Raden Windukerta yang bernama Dyah Atnyaswari dengan cara memberikan racun ikan buntal atau buntek. Pada dasar dari ogoh-ogoh ini terdapat 3 ikan buntal atau buntek, dan tokoh raksasa tersebut adalah wujud penjelmaan ikan buntek yang besar seperti monster raksasa yang muncul pada saat racun ikan buntal tersebut dimuntahkan oleh anjing yang telah memakan makanan yang dijatuhkan oleh Dyah Bedawati, di mana tokoh raksasa tersebut pada kedua tangan dan mulutnya berisi tetesan-tetesan lendir. Di sini saya tertarik melihat warna arsiran biru glossy yang terdapat pada areal kelopak mata dan kuku kakinya, yang membuat nuansa warna tersebut seperti biota laut. Kala Probangge ialah karya gogoh dari Sekatruna-Truni Yowana Jaya di Banjar Kaliungu Kaje, Denpasar Utara, di mana terdapat 2 tokoh karakter pada gogoh ini yang sedang bertarung. Yang dalam ceritanya, untuk tokoh raksasa yang berwarna merah tersebut adalah raksasa Bala yang memiliki sifat sombong dan congkak karena merasa memiliki kesaktian yang tidak tertandingi, di mana raksasa Bala tersebut mengobrak-abrik alam Burloka yang dihuni oleh para manusia. Karena merasa tidak puas, raksasa Bala menyerang alam Puahloka dan Swaloka, di mana kedua alam tersebut dihuni oleh para dewa-dewa, yang pada akhirnya Dewa Indra dengan kendaraannya Gajah Airawata sebagai pemimpin para dewa untuk segera mengambil tindakan tegas untuk menaklukkan raksasa Bala. Dalam gambaran ogoh-ogoh tersebut, raksasa Bala yang sedang bertarung dengan Dewa Indra bersama kendaraannya yaitu Gajah Airawata, yang mana raksasa Bala mengeluarkan kekuatan api yang keluar dari perutnya dan menyemburkannya ke arah Dewa Indra. Singkat cerita, raksasa Bala akhirnya gugur di tangan Dewa Indra. Buta Kale Ade ialah karya dari Sekatruna-Truni Semadi Dharma Putra di Banjar Poh Gading, Desa Adat Ubung Kaje, Denpasar Utara. Ogoh-ogoh ini adalah wujud penjelmaan dari nyamuk betina, yang mana sesuai dengan isi sinopsisnya, nyamuk adalah hewan secara terang-terangan memangsa manusia. Bahkan tiap tahun di dunia ini korbannya bisa mencapai ratusan ribu, di mana nyamuk tersebut adalah wujud hewan wabah yang sudah ada jauh sebelum wabah yang kita takuti sekarang ini. Ogoh-ogoh ini memiliki tinggi kurang lebih 3 meter, yang melakukan gerak tubuh sedang menari dengan titik tumpu berada pada busana selendangnya, yang di bawahnya terdapat beberapa hewan nyamuk, di mana nyamuk ialah binatang kecil dan lemah namun mematikan, ibarat seorang wanita yang umumnya dianggap lemah, namun kenyataannya mereka sangatlah kuat. Maka Buta Kale, perwujudan Buta Kale Ade yang sejatinya memang sudah ada dan nyata keberadaannya,
ialah nyamuk dengan wabah mematikan yang lebih dikenal dengan sebutan DB atau demam berdarah. Demikian beberapa cuplikan video Gogoh tahun 2022 beserta dengan review singkat yang dikaitkan dengan sinopsisnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video kita selanjutnya. Sekian dari saya, salam seni, salam Adabas Bali. Om Santi Santi Santi.